Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, salawatuhu wa salamuhu alaihi. Amma ba'd, kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Dengan taufik serta pertolongan dari Allah, kita kembali dikumpulkan dan dipertemukan dalam majelis yang mulia ini dalam satu ibadah yang sangat mulia, yaitu menuntut ilmu. Kenapa menuntut ilmu itu disebut dengan ibadah yang sangat mulia? Karena ibadah-ibadah yang lainnya itu membutuhkan ilmu. Maka segala ibadah yang membutuhkan ilmu, maka yang menyempurnakan ibadah tersebut menunjukkan keagungannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau pernah mengatakan, ma la yatimmu bihil wajib fahuwa wajib. Sesuatu yang kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengannya, maka yang menyempurnakan kewajiban itu pun dihukumi sebagai kewajiban. Nah, seseorang beribadah kepada Allah tidak akan sempurna kecuali dengan ilmu. Maka menuntut ilmu itu merupakan satu kewajiban yang tidak boleh seorang muslim mereka itu melalaikannya, meninggalkannya. Terutama kalau kajian-kajian tersebut, yang pertama itu kajian rutin, yang kedua itu adalah kajian-kajian yang memang menjadi kajian yang dasar dan sangat penting, bahkan dibutuhkan oleh setiap muslim dan muslimah. Maka sebagai seorang penuntut ilmu, kita harus perhatian dengan hal-hal semacam ini. Karena kata para ulama, keberkahan dari kita menuntut ilmu itu terletak pada kajian yang bersifat rutin. Baik itu rutin 1 kali 1 pekan, 1 kali 2 pekan, ataupun 1 kali 1 bulan. Adapun kajian-kajian yang sifatnya tematik, maka kalau kajian tersebut rutin namun temanya adalah tematik, maka itu tidak memberikan kekokohan dalam ilmu. Apalagi kalau kajian tersebut ya hanya dilakukan mungkin kalau ada ustadz-ustadz yang jauh datang ke sini, maka sebaiknya diperhatikan, jangan itu menjadi prioritas. Itu ibarat kata sebagai tambahan ilmu yang menambah keilmuan kita dari pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari sebelumnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, memudahkan kita di dalam mengamalkan ilmu, dan semoga dengan amalan tersebut menjadikan kita dimasukkan oleh surga Allah, ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, para hadirin dan hadirat yang semoga senantiasa dirahmati Allah, kembali kita akan melanjutkan kajian kita dari tafsir Al-Quranul Karim. Dan surat yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar. Surat apa, Bu? Surat Al-Qadar.
yaitu surat yang ke-97 dari urutan surat-surat di dalam surat Al-Quran. Surat yang ke-97. Surat Al-Qadar disebutkan oleh para ulama, di antaranya apa yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Surat ini dikategorikan sebagai surat Makkiyah. Dikategorikan sebagai surat Makkiyah, yaitu surat yang Allah turunkan sebelum Nabi berhijrah. Sebelum Nabi berhijrah. Al-Qadar di dalam bahasa kita itu diartikan sebagai kemuliaan. Apa ibu-ibu? Kemuliaan. Dalam bahasa kita diartikan sebagai kemuliaan. Surat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Allah menurunkan surat Abasah. Jadi Allah turunkan setelah Allah menurunkan surat Abasah. Surat Abasa wa Tawalla an ja'ahul a'ma. Jadi setelah Allah menurunkan surat Abasa, Allah menurunkan surat ini. Jadi setelah Allah Ta'ala menurunkan surat Abasa, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat yang mulia ini. Secara umum, ibu-ibu, para jamaah sekalian, surat ini berbicara tentang salah satu malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Yaitu malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan, malam tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada malam tersebut. Ya. Tatkala Allah menurunkan Al-Qur'an pada malam tersebut. Dan ini juga menjadi khilaf di kalangan para ulama terkait malam Al-Qadar ini, bahwasanya ulama sejarah mereka mengatakan bahwasanya tatkala Allah menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi SAW itu tepat ketika beliau berusia 40 tahun. Kata para ulama sejarah, kalau sekiranya bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran pertama kali itu adalah pada malam Lailatul Qadar, berarti Nabi SAW itu bukan lahir pada bulan Rabiul Awal, tapi Nabi itu lahir pada bulan Ramadan. Paham maksud saya? Saya ulangi ya. Sebagian ulama sejarah mengatakan, yang memilih pendapat bahwasanya Nabi Muhammad lahir di bulan Ramadan, bukan di bulan Rabiul Awal, itu dikarenakan Nabi itu tatkala menerima wahyu pertama, itu usia beliau genap 40 tahun. Paham sampai di sini? Genap 40 tahun. Dan Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi SAW itu pada malam Lailatul Qadar. Sehingga kalau memang Nabi benar menerima wahyu itu usianya genap pada 40 tahun, maka tinggal ditarik mundur. Berarti 0 tahun atau pertama kali Nabi dilahirkan itu pada bulan Ramadan, bukan pada bulan Rabiul Awal. Maka kita katakan, menurut mayoritas para sejarawan, pendapat ini tidak dibenarkan. Karena yang dimaksudkan dengan Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar itu
bukan Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Nanti akan disebutkan di sini. Ya. Bukan diturunkan pada Nabi Muhammad. Ya, nanti akan disebutkan pada poin di sini. Kita akan menukilkan perkataan Abdullah ibnu Abbas. Tapi sekarang kita baca dulu. Surat ini terdiri dari 5 ayat. Surat yang pendek, dikategorikan oleh para ulama sebagai Qisarul Mufassal, yaitu surat-surat yang pendek, yang penggalannya pendek-pendek. Dan umumnya surat ini dibaca pada waktu sholat maghrib. Ya, sholat maghrib. Tapi kebanyakan kita dapat di sebagian kaum muslimin, ketika sudah masuk 10 hari terakhir, surat ini menjadi sangat familiar. Betul ya? Di masjid-masjid itu sangat familiar surat ini dibaca. Diulang-ulang, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nanti rakaat kedua baru beda. Rakaat pertama diulang lagi. Jadi mengkhususkan membaca surat ini pada 10 hari terakhir, itu butuh dalil yang menjelaskan akan hal tersebut. Sementara selama ini tidak disebutkan dalilnya, maka dikhawatirkan ketika 10 hari terakhir itu mengkhususkan membaca surat ini bisa dikategorikan jatuh dalam perbuatan apa, ibu-ibu? Kurang semangat bilangnya. Apa, Bu? Nah, gini loh, Bu, bid'ah gitu loh. Ya. Jadi khawatirnya itu ini masuk dalam kategori perkara kok batuk sih? Perkara bid'ah. Ya, kurang fase ibu-ibu ini bilang bid'ah. Makanya kalau ingin mengkhususkan suatu surat pada hal-hal tertentu itu butuh dalil. Kalau ada dalilnya silakan dia lakukan. Tapi kalau tidak ada dalilnya, berarti kan secara umum surat tersebut boleh dibaca gitu loh. Paham maksudnya ya? Tapi kita baca di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah berfirman pada ayat yang pertama, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Apa maksudnya ayat yang pertama ini? Ya. Perhatikan di situ. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kami di sini kita jelaskan secara hukum nahunya dulu ya. Kami di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama maknanya. Ada yang mengatakan kami itu maksudnya adalah Allah dan malaikat yang membawa Al-Quran tersebut, yaitu malaikat Jibril. Jadi Allah ingin menyebutkan aku dan malaikat Jibril menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Itu makna yang pertama. Sedangkan makna yang kedua, kami yang dimaksudkan adalah Allah itu sendiri. Karena ketika Allah menggunakan kalimat kami, itu bukan berarti menunjukkan Allah itu banyak. Sekali lagi, bukan menunjukkan Allah itu banyak, tetapi kalimat ini Allah ingin sedang memuliakan dirinya. Sebagaimana tatkala seorang MC, dia itu berbicara di hadapan para audien mengatakan kepada Bapak Wali Kota Surabaya, kami persilakan. Padahal yang berbicara berapa orang?
satu. Tapi dia menggunakan kalimat kami. Ini namanya dalam ilmu bahasa ta'ziman li nafsi, sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan untuk diri, dan itu tidak ada masalah. Ya. Itu tidak ada masalah, dan itu tidak menunjukkan makna yang ambigu, tidak. Artinya ucapan seperti ini kan sudah dipahami di tengah-tengah kaum atau di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini juga di tengah-tengah kaum muslimin, bahwasanya Allah itu satu. Meskipun Allah menggunakan kalimat kami, bukan berarti menunjukkan Allah itu banyak. Ya. Tapi itu cara Allah ingin memuliakannya. Contoh misalkan penggunaan kalimat ini, kalimat kami ini, seperti yang Allah katakan dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-9. Surat apa, Bu? Al-Hijr ayat yang ke-9. Allah mengatakan di situ, Inna nahnu nazzalna, atau inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan az-zikir, dan kamilah yang akan menjaganya. Nah, di situ Allah mengatakan kami yang telah menurunkan Al-Quran. Padahal yang menurunkan Al-Quran itu Allah sendiri. Tapi Allah Ta'ala menggunakan kalimat kami sebagai ta'zim untuk dirinya sendiri, sebagai bentuk Allah ingin memuliakan dirinya sendiri. Ya, oleh karenanya hal tersebut tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah, dan lafaz-lafaz seperti ini di dalam Al-Quran itu banyak. Ya, di dalam Al-Quran itu banyak. Taib. Sekarang apa makna dari satu ayat ini? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, beliau mengatakan, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tabayyana anna Lailatul Qadari fi Ramadan. Sebagaimana yang telah kita fahami, bahwasanya malam Lailatul Qadar itu terjadi pada bulan Ramadan. Wa bihadza na'rif, maka dengan ini kita mengetahui, anna mashtahara inda ba'dil amma min anna Lailatul Qadar hiya lailatan nisf min syahri Saban la aslalah. Bahwasanya yang tersebar di tengah masyarakat, malam Lailatul Qadar itu adalah yaitu malam yang terjadi pada pertengahan bulan Sya'ban. Maka ini merupakan perkara bid'ah. Kalau ada yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu terjadi pada pertengahan bulan Sya'ban, maka ini termasuk perkara yang bid'ah. Fa inna Lailatul Qadari fi Ramadan. Karena malam Lailatul Qadar itu jelas terjadi pada bulan Ramadan. Ya. Pada bulan Ramadan. Makanya di tengah masyarakat kita, kalau sudah pertengahan Sya'ban, kita kenal dengan istilah apa? Nisfu Sya'ban. Yang mana di pertengahan nisfu Sya'ban itu apa yang dilakukan oleh kaum muslimin? Ngapain, Bu? Ibu pernah melakukan nisfu Sya'ban? Hah? Yang benar, Bu. Siapa yang pernah nisfu Sya'ban? Biasanya sebagian besar kaum muslimin kalau nisfu Sya'ban itu mereka sholat raghaib. Mereka sholat di situ. Dan sholat raghaib pada malam nisfu Sya'ban, berdasarkan keterangan dari para ulama, ini adalah bentuk sholat yang tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya. Maka jangan dilakukan. Ya, jadi jangan jenengan lakukan. Karena tidak ada dasarnya. Karena pertengahan bulan Sya'ban itu sama dengan pertengahan bulan yang lainnya. Tidak ada keistimewaan di dalamnya. Ya. Tidak ada keistimewaan
di dalamnya, tidak ada yang menjadikan dia khusus, tidak ada yang menjadikan perkara atau amalan-amalan yang khusus yang terjadi pada pertengahan tersebut, tidak ada. Ya, tidak ada. Kalaupun berkaitan dengan Sya'ban, maka hadis yang datang dari Nabi SAW itu, sebagaimana dalam Sahih Bukhari pada nomor yang ke-1969, bahwasanya Nabi di bulan Sya'ban itu banyak melakukan ibadah puasa. Bahkan Nabi pernah berpuasa hampir 30 hari di bulan Sya'ban. Artinya nyambung nanti dengan bulan Ramadan menjadi 60 hari. Adapun salat nisfu Sya'ban yang dikenal dengan istilah salat raghaib, maka ini tidak disebutkan keterangan oleh para ulama. Maka inilah bentuk-bentuk amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dalam agama kita. Jadi ada sebuah kaidah yang terkenal di tengah masyarakat, itu adalah kaidah martabak. Tahu kaidah martabak? Pernah dengar kaidah martabak, ibu-ibu? Nih, saya kasih tahu kaidah martabak ya. Martabaknya tahu ya? Ya, martabak mana yang enak? Hah? Martabak Malang. Holland. Oh, lah. Nih, saya kasih tahu kaidah martabak ya. Kata mereka, kok bisa baca Quran? Boleh. Ya toh? Baca Quran boleh. Kemudian apa namanya lagi itu? Sholawat boleh. Ya. Kemudian seperti baca Quran boleh, sholawat boleh. Masa kemudian sholawat sama baca Quran yang dilakukan di hari raya Maulid Nabi nggak boleh? Bukankah itu perkara yang Quran boleh, kemudian baca Quran boleh, sholawat boleh? Tapi kenapa kemudian giliran dicampur itu nggak boleh? Nah, ini kaidah martabak. Kaidah martabak itu tepung terigu boleh, telur boleh. Kalau dicampur jadi martabak. Martabak itu kalau dicampur jadi boleh. Kenapa kok ibadah nggak boleh? Nah, maka kita kata nggak boleh pakai kaidah seperti ini. Ya. Nggak boleh menggunakan kaidah seperti ini. Ini namanya kaidah martabak. Karena dalam ibadah itu mencampur dua ibadah itu butuh dalil. Beda sama urusan dunia. Urusan dunia selama perkara tersebut halal antum campur maka boleh. Makanya kata para asatidzah kita itu namanya kaidah martabak namanya. Ya, enak martabak beneran. Ya. Yang paling enak itu tahu martabak apa, Bu? Martabak gratis. Kalau masih tuku itu berarti nggak enak karena duitnya metu. Tapi kalau dikasih gratis itu apa namanya, cap jempol. Enak jadinya, Bu. Apalagi dimakannya pas lapar. Nah, tidak boleh dalam urusan agama itu, tidak boleh kita menggunakan kaidah martabak seperti itu. Ya. Sekarang nih kita analogikan begini. Mereka mengatakan musik boleh, baca Quran boleh. Sekarang kalau ternyata musik dibaca Al-Quran dibaca dengan cara bermain musik, kenapa jadinya nggak boleh? Bukankah mereka mengatakan sama-sama boleh? Akhirnya kan kita dapati kemarin itu ketika Al-Quran dinyanyikan dengan langgam Jawa, mereka protes. Padahal sebenarnya mereka sendiri meyakini main gamelan boleh, baca Quran boleh, tapi giliran digabung menjadi tidak boleh. Jadi hakikatnya mereka tidak konsisten dengan kaidah mereka sendiri. Ini namanya kalau dalam istilah para ulama, tolong diingat ya, namanya mudzabdzab. Apa namanya, Bu? Nah, harus diingat itu. Ya, apa? Pelin-pelan. Ya. Itu dalam kaidah para ulama namanya mudzabdzab namanya. Ya, orang yang pelin-pelan. Ya. Seorang ahlussunnah nggak boleh dia pelin-pelan itu. Apalagi ini dalam kaitannya menetapkan satu hukum ibadah. Sekarang pertanyaannya,
Lantas apa ini maksud dengan Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar? Nah, disebutkan di sini oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menukilkan riwayat dari Abdullah ibnu Abbas. Jangan dengarkan ya, nanti disimpulkan sendiri. Saya bacakan. Kata beliau, anzalallahul Qur'ana jumlatan wahidatan minal lauhil mahfud ila baitil izza minas sama'id dunya. Jadi yang dimaksud dengan Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar itu, yaitu Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfud menuju ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia, itu dalam bentuk satu bundel 30 juz. Jadi yang diturunkan malam Lailatul Qadar itu dari Lauhul Mahfud menuju Baitul Izzah yang ada di langit mana, Bu? Dunia. Baitul Izzah itu tempat ibadahnya para malaikat. Ya. Paham ibu-ibu? Jadi 30 juz itu bukan diturunkan. Jadi maksud malam Lailatul Qadar itu bukan diturunkan ke Nabi, tetapi diturunkan dari Lauhul Mahfud kemana tadi? Ke Baitul Izzah. Lalu kemudian setelah itu selama 23 tahun Allah menurunkan secara sedikit-sedikit kepada Nabi sesuai dengan peristiwa ataupun tidak ada peristiwa yang terjadi. Makanya kan diturunkan selama 23 tahun lamanya. Jadi kalau jenengan ditanya sekarang ini, apa maksudnya Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar itu? Itu Allah menurunkan Al-Quran dalam satu bundel 30 juz 114 surat itu dari Lauhul Mahfud menuju Baitul Izzah, dan itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Paham ibu-ibu? Ya. Itu maksudnya dan itu pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Sedangkan ya, diturunkan kepada Nabi SAW itu secara terperinci atau secara mufassal. Mufassal itu sedikit demi sedikit, dan itu diangsur selama 23 tahun. Ya. Selama 23 tahun. Selama 23 tahun. Ya. Sebentar. Nah, sebagian para ulama seperti apa yang disampaikan oleh Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam bukunya, bahwasanya beliau memilih pendapat Al-Quran itu pertama kali diturunkan bukan seperti yang terdapat di tengah-tengah masyarakat kita ini, yaitu tanggal 17 Ramadan, bukan, tetapi diturunkan pada hari Senin tanggal 21 Ramadan. Ya, hari Senin pada tanggal 21 Ramadan. Ya. Itu pendapat yang dikuatkan oleh penulis dari Sirah Nabawiyah atau buku yang sangat terkenal yang sering kita pelajari, Ar-Rahiq Al-Maktum. Beliau mengatakan bahwasanya peristiwa terjadinya atau turunnya Al-Quran itu pada tanggal 21 Ramadan, dan itu terjadi di malam hari di saat Nabi SAW sedang berada di mana ibu-ibu? Di Gua Hiro. Dan ayat yang pertama kali turun itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Setelah itu tidak ada lagi turun surat selama 3 tahun lamanya. Jadi nggak ada turun surat.
Hanya itu tok. Hanya itu, selama 3 tahun tidak turun surat. Ya. Tidak turun surat. Sampai 3 tahun setelah itu baru kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an lagi kepada beliau. Tapi selama 3 tahun, fase 3 tahun, fase dakwah secara sembunyi-sembunyi itu tidak ada Allah menurunkan Al-Qur'an. Hanya pada saat itu saja. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan ini ijma' para ulama. Paham sampai di sini Bu-ibu? Ya. Biar ibu-ibu nanti kalau anak-anaknya sekolah itu bisa ngajar gitu loh. Apalagi kadang-kadang anaknya, mohon maaf, kan ada di antara orang tua itu yang menyekolahkan anaknya bukan di sekolah-sekolah salaf, tapi di sekolah-sekolah ya sebelah gitu kan. Kadang-kadang perlu difilter karena mereka pun menggunakan buku paket yang terkadang masih banyak kekeliruan di dalamnya. Maka kita sebagai orang tua harus bisa menjadi filter, bisa menjadi saring. Bukan cuma teh tok disaring, Bu. Ya, bukan cuma santan kelapa tok yang disaring. Ilmu pun harus disaring, harus difilter. Mosok kalambe kopi. Pernah lihat kopi yang dipakai kertas filter itu? Sekarang sudah canggih, mosok kalambe kopi kita, Bu. Ya. Jadi kita harus memfilter ilmu ini supaya ilmu yang kita dapatkan ini benar-benar bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi saya ulangi, Abdullah ibnu Abbas beliau memilih pendapat bahwasanya Allah menurunkan pada malam Lailatul Qadar itu yaitu Al-Quran secara jumlah wahidah, yaitu dalam bentuk satu kesatuan 30 juz 114 surat dari Lauhul Mahfud menuju Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Kemudian diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi SAW selama 23 tahun, baik ada peristiwa ataupun tidak ada peristiwa yang terjadi. Karena Al-Quran itu tidak semuanya punya asbabun nuzul. Ada yang punya asbabun nuzul, ada yang tidak punya. Makanya kalau ibu baca, bapak ibu baca, nanti teman-teman sekalian juga membaca buku yang berkaitan dengan asbabun nuzul surat, itu tidak semua surat itu dibawakan asbabun nuzulnya. Kadang-kadang ada orang tuh ya bingung, saya sering baca di komen itu, apa asbabun nuzul surat ini? Lah, tidak semua surat itu ada asbabun nuzulnya. Ya, tidak semua. Makanya kan Al-Quran sebagaimana yang sudah kita pernah sebutkan pada awal pertama kali kita kajian, semoga jenengan masih ingat. Gak tahu juga bukunya, mungkin catatannya di mana itu. Kayak kita sudah berapa tahun kajian? 2 tahun ya? Sudah 2 kali lebaran kalau nggak salah. Coba cari catatan-catatan yang dulu itu. Saya sudah sebutkan di awal-awal dulu. Surat Al-Quran itu turun, ada 2 secara umum. Ada yang punya sebab, ada yang nggak punya sebab. Nah kalau punya sebab, itu pun dibagi. Yang pertama, karena ada pertanyaan. Yang kedua, karena ada satu peristiwa yang membutuhkan jawaban. Ya, pertanyaan untuk jawaban, peristiwa untuk membutuhkan jawaban. Adapun kalau dia tidak punya sebab, maka dia diturunkan saja. Ya, diturunkan begitu aja tanpa adanya sebab. Sudah tiba-tiba turun gitu loh. Itu dalam Al-Quran, dalam ilmu tafsir disebut dengan ibtidaan namanya. Al-Quran turun tanpa ada sebab apa-apa. Ya. Ingat, harus pahami masalah ini Bu-ibu. Karena jangan sampai kita yang telah lama mengaji kemudian menjadikan pengajian ini tidak bisa berbekas. Maka harus dimuroja'ah lo ya, ilmu-ilmu yang dulu. Jangan salah loh, Ustadz bukan tidak pernah belajar, Ustadz juga belajar. Ya. Ustadz belajar, Ustadz juga membaca buku, Ustadz baca kitab. Kalau nggak baca buku, nggak baca kitab, terus gimana cara ngajarnya? Emang kita kajian dongeng tok ya? Kalau dongeng yang sebelah bermodalkan kisah klasik, ya kan? Ya. Yang penting jago cerita, sudah selesai.
Diundang sana, diundang sini, yang penting dagelan gitu kan. Wah, selesai sudah. Ya, makanya hati-hati. Itulah yang membedakan ustadz-ustadz salaf itu. Mereka tetap baca. Perpindahan dari satu kajian ke kajian berikutnya mereka gunakan untuk membaca. Mereka gunakan untuk membaca. Ya. Saya pernah itu, saya beberapa ustadz dulu sering saya temani ustadz itu ya. Seperti saya dulu sering menemani Ustadz Mubarak untuk pengajian. Beliau itu kalau pas waktu antara adzan dan iqamah, beliau ambil buku, dibaca bukunya itu. Seperti itu. Ya, sebelum iqamah tuh baca. Dan itu pernah saya lihat juga. Ya, sama kayak Ustadz Firanda. Ustadz Firanda itu kalau duduk menunggu kajian itu beliau baca itu. Untuk apa yang beliau sampaikan. Sebagian para ustadz saya lihat seperti itu. Ya. Dan ini menunjukkan bentuk kehati-hatian di dalam menyampaikan ilmu. Jangan sampai keliru. Kalaupun terdapat kekeliruan ya wajar, namanya juga manusia. Tapi kalau dari awal sampai akhir keliru, ini bukan tidak sengaja namanya. Ya. Maka tetap harus dibaca. Nah, itu ayat yang pertama. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar, yaitu Allah menurunkannya dari Lauhul Mahfuz menuju ke langit dunia. Dan pendapat dari Sofi Rahman Al-Mubarakfuri, beliau memilih pendapat bahwasanya Al-Quran itu diturunkan pertama kali pada tanggal 21 apa tadi Bu? 21 Ramadan. Kalau tidak ada sebab namanya ibtidaan. Ibtidaiyah, tapi jangan ibtidaiyah, tapi ibtidaan gitu loh. Sekolah ibtidaiyah namanya sekolah permulaan. Makanya SD itu dalam bahasa Arab apa Bu? Ibtidaiyah. Karena ibtidaiyah itu artinya permulaan. Paham ibu-ibu? Ya. Kalau ngantuk saling pijit. Ngopi Bu, ngopi. Tadi tuh saya tuh ngantuk sekali pas waktu datang ke sini tuh. Akhirnya saya beli kopi aja lah. Niat hati mau beli kopi yang satunya, tapi tak lihat kok rame gitu kan. Itu loh kopi yang di Gubeng itu loh. Di pom bensin BP itu kan ada kopi di situ. Ya kan? Ada satu kopi di situ tuh. Tak lihat saya ngantri, aduh rame. Ya udahlah, saya nyebrang ke sebelahnya. Ya, akhirnya saya beli kopi. Biar tidak ngantuk, biar semangat ketemu sama ibu-ibunya nih. Kita seruput dulu kopinya. Bismillah. Kopinya ini kurang enak karena beli sendiri. Coba kalau gratis enak deh. Lanjut. Kemudian Allah Ta'ala berfirman pada ayat berikutnya, Allah mengatakan, wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan apa yang kamu ketahui tentang malam Lailatul Qadar? Apa yang kamu ketahui tentang malam Lailatul Qadar? Jadi Allah melemparkan pertanyaan di sini. Sekali lagi pertanyaan ini sebagai bentuk Allah memuliakan malam tersebut. Makanya Allah menekankan. Jadi pertanyaan ini namanya pertanyaan ta'zim wa tafkhim namanya Bu. Apa Bu? Ta'zim wa tafkhim. Ta'zim itu artinya pemuliaan, tafkhim itu artinya penekanan. Jadi pertanyaan ini adalah pertanyaan dalam rangka memuliakan dan dalam rangka untuk menekankan. Paham maksud saya? Jadi Allah ingin menekankan terkait malam Lailatul Qadar ini. Makanya kemudian Allah mengatakan, apa yang kamu ketahui tentang malam Lailatul Qadar? Seperti pertanyaan seperti ini terdapat dalam Al-Quran itu banyak. Salah satunya bisa jenengan lihat di surat Al-Haqqah ayat 1-3.
Surat apa, Bu? Surat Al-Haqqah ayat 1 sampai 3. Ya. Mana contoh pertanyaan seperti ini, Bu? Kata Allah dalam surat Al-Haqqah ayat 1 sampai 3, Al-Haqqah mal haqqah wa ma adraka mal haqqah. Al-Haqqah, hari kiamat. Wa mal haqqah, apa itu hari kiamat? Diulang lagi sama Allah, wa ma adraka mal haqqah. Dan apakah kalian tahu apa itu hari kiamat? Kenapa Allah mengulang-ulang? Karena Allah ingin memberikan pemuliaan dan penekanan terhadap apa yang ingin ditanyakan oleh Allah di situ. Contoh yang lain dalam surat Al-Qari'ah, apa kata Allah? Al-Qari'ah mal Qari'ah. Setelah itu, wa ma adraka mal Qari'ah, yaitu pertanyaan untuk memuliakan dan menekankan tentang perkara tersebut. Sehingga kata para ulama nih, pertanyaan ini tujuannya adalah untuk supaya kita perhatian terhadap apa yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Seperti seorang guru bertanya, kalian tahu apel? Apakah kalian tahu apel? Kan ditanyakan seperti itu. Kalian tahu fulan? Kalian tahu nggak fulan itu? Jadi kan kita perhatian jadinya. Apa yang kalian tahu tentang fulan? Akhirnya kan pertanyaan dilemparkan. Akhirnya kita mikir, fulan ini apa ya? Nah, itu kita disuruh untuk memperhatikan pertanyaan tersebut. Jadi seolah-olah Allah ini sedang berdialog dua arah dengan kita. Allah lemparkan pertanyaan, kita yang jawab. Hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Apa ya hari kiamat ya? Wa ma adraka mal qari'ah. Apa yang kamu tahu tentang hari kiamat? Apa ya? Apa itu hari kiamat? Kita nih bingung nih mencari pertanyaan jawaban. Nah, akhirnya karena penasaran itu datang pertanyaan kepada kita. Ya, seperti misalkan nih, guru bertanya kepada kita. Kalian tahu mineral? Tahu air mineral? Tahu. Tahu mineral? Pernah dengar. Coba kamu. Ya Pak. Apa itu mineral? Apa mineral itu? Ayo, apa mineral itu? Nanya temannya. Kan supaya dia perhatian dengan apa yang ingin disampaikan oleh guru itu. Nah, metode seperti ini kalau dalam mengajar itu sudah perkara yang lumrah. Dan bukan manusia yang pertama kali melakukannya, tapi Allah yang pertama kali metode ini menggunakannya. Allah melemparkan satu pertanyaan kepada kita supaya kita itu perhatian dengan apa yang ingin ditanyakan oleh Allah Ta'ala. Nah, seperti pertanyaan ini, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa yang kalian tahu tentang Lailatul Qadar itu? Sehingga kita tidak perlu kemudian jauh-jauh mencarinya karena kita belum tahu. Allah langsung jawab di sini. Allah sebutkan jawabannya setelah itu pada ayat yang ketiga. Namun apa maksud dari pertanyaan ini? Kalau kata Syekh, ma'a'lamaka lailatul qadar wasya'nu. Ya. Ma'a'lamaka lailatul qadari wasya'naha wasyarafaha wa 'azamaha. Bahwasanya Allah ingin mengabarkan kepadamu dalam pertanyaan tadi tentang bagaimana kemuliaan dan keagungan dari malam Lailatul Qadar. Jadi ini malam ini tuh bukan malam sembarangan, ini malam istimewa, malam spesial. Kayak misalkan nih sebagian orang nih nanya sama suaminya, "Mas, kamu tahu nggak malam ini malam apa?" Malam apa ya? Malam Jumat? Bukan. Ayo, malam apa? Coba diingat, Mas. Malam apa? Ya malam Jumat kan? Malam Jumat itu malam bacanya Al-Kahfi, malam bacanya ini. Bukan, Mas. Masa kamu tidak tahu malam spesial apa sih? Ini adalah malam anniversary kita, Mas. Ya salam. Ya. Jadi untuk memancing suami supaya ingat, jadi ditanya dia. Karena itu menunjukkan bahwasanya malam tersebut adalah malam yang sangat
luar biasa gitu loh. Itu malam yang sangat luar biasa. Ya. Malam yang sangat luar biasa. Makanya para jamaah sekalian, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang supaya kita itu perhatian dengan kemuliaan malam ini. Ini bukan malam sembarangan loh malam ini. Ini malam yang istimewa. Malam yang luar biasa bagi kaum muslimin. Malam yang sangat agung, malam yang sangat mulia. Maka Allah sebutkan setelah itu tentang kenapa malam ini menjadi istimewa. Kata Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwasanya malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Kata Syekh menjelaskan tentang maksud ayat ini, min alfi syahrin laisa fihi lailatul qadar. Yang mana maksudnya lebih baik daripada 1000 bulan itu, yaitu 1000 bulan yang tidak terdapat malam Lailatul Qadar di dalamnya. Jadi seorang yang beribadah selama 1000 bulan tapi tidak ada malam Lailatul Qadar di dalamnya, itu sama dengan seorang yang beribadah satu malam pada malam Lailatul Qadar. Itu maksudnya. Jadi kita beribadah pada satu malam, dan itu malam Lailatul Qadar itu sama halnya dengan kita beribadah seperti kita beribadah selama 1 bulan, selama 1000 bulan, yang di dalam 1000 bulan itu tidak ada satu hari di dalamnya malam Lailatul Qadar. Benar-benar kosong dari malam Lailatul Qadar gitu loh. Itu sama pahalanya. Makanya segala kebaikan yang terdapat pada malam Lailatul Qadar itu setara dengan kebaikan yang kita lakukan pada 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar di dalamnya. Itu luar biasanya malam Lailatul Qadar itu. Ya. Luar biasa sekali. Wa ma yanzilullahu ta'ala fiha minal khair wal barakah ala hadhil ummah. Yang mana pada malam tersebut Allah turunkan keberkahan. Allah turunkan kebaikan. Banyak Allah turunkan kebaikan pada malam tersebut. Makanya kenapa kemudian kita dianjurkan untuk mencari malam Lailatul Qadar. Mencari, bukan menunggu. Mencari. Dan mencari malam Lailatul Qadar itu banyak caranya. Mencari itu maksudnya bukan keliling Surabaya ya, naik tol turun nang mudun nang Perak ya. Bukan gitu maksudnya. Berarti mencari dengan ibadah. Artinya pada malam tersebut kita lakukan aktivitas-aktivitas kebaikan yang bisa kita lakukan untuk mengisi malam itu dengan harapan bahwasanya malam tersebut kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Pertanyaan Ustadz, terus apa ibadah yang paling afdol untuk kita lakukan pada malam tersebut? Benar, ibadah sholat. Tapi terkadang ibadah sholat tidak bisa dilakukan oleh wanita haid. Betul atau tidak? Maka bisa diganti dengan dia memperbanyak istighfar pada malam itu. Ya. Dia banyak istighfar, banyak berdoa. Dia banyak istighfar, banyak berdoa. Andai kata dia haid, gak bisa nih malam itu. 1 minggu, 10 hari setelah 10 hari terakhir bulan Ramadan itu, wanita tersebut haid, tidak perlu bersedih. Artinya, ya Allah Ustaz, saya tidak bisa dong sholat untuk ikut sholat tarawih di belakang. Tidak perlu bersedih. Tetap bangunkan suami, suruh berangkat ke masjid untuk sholat tarawih di akhir malam. Apa yang harus kita lakukan? Jenengan duduk, istighfar, baca Quran, berdoa, istighfar. Itu tok yang diulang pada hari tersebut sampai mendekati waktu sahur. Itu yang kita lakukan. Dan itu cara kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar bagi para wanita yang sedang haid. Itu yang bisa dilakukan. Bahkan kata para ulama, andai kata ternyata dengan dia pada malam tersebut, setelah dia sudah beribadah, namun ternyata dia ada kesibukan untuk menyiapkan masakan untuk keluarganya yang makan sahur, itu sudah cukup dikatakan usaha dia untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar.
Bayangkan loh sampai segitunya para wanita. Jadi para wanita itu tidak ada alasan sebenarnya untuk berkecil hati, karena dia justru diistimewakan oleh Allah Ta'ala. Syekh Shalih Fauzan pernah ditanya, ya Syekh, ma ra'yukum, bagaimana pendapatmu tentang aku? Anni ashtagil, yani ashtagil bitabbakh, ya. Tsumma ashtagil kata beliau, aku sibuk dengan masak, aku sibuk dengan bi'ida'it ta'am lis-shaimin, li zauji wa li auladi. Aku sibuk untuk menyiapkan makan bagi suami dan anak-anakku bagi makan sahur. Hal yakfili, apakah ini cukup bagiku untuk melakukan amal kebaikan, sementara amalan-amal sunnah banyak aku tinggalkan di bulan Ramadan? Kata beliau, hadza afdalu min a'mali an-nawafil. Ini bisa jadi lebih afdal daripada amalan sunnah yang kamu kerjakan. Ini keutamaan bagi wanita. Makanya para wanita itu jangan berkecil hati, jangan bersedih. Justru Allah tahu cara memuliakan para wanita itu. Ya, bukan kemudian datang-datang emansipasi wanita, giliran genteng tetap aja ngomong, aku kan perempuan, kamu laki. Giliran urusan genteng bocor tetap aja bilang sama suaminya, ya, ban gembos, ya toh. Tapi coba kalau giliran kerja, lu laki-laki sama perempuan kan emansipasi, bener. Ya kalau mau usaha silakan, tidak ada yang larang. Tapi nggak perlu bawa emansipasi. Kalau toh ujung-ujungnya ya genteng bocor, ya, nanti juga manggil suaminya. Ya. Oh enggak Ustaz, anak nggak manggil suami, anak manggil tukang. Ya tukangnya juga laki-laki. Ya. Mosok jenengan yang bercadar naik ke atas genteng gitu? Viral. Ya, terus langsung diviralkan, ada ninja di atas genting gitu. Allah Karim. Jadi justru Islam itu datang untuk mengembalikan kodrat wanita pada posisi yang selayaknya, bukan dalam rangka untuk mendiskreditkan dan mendiskriminasikan kedudukan dari seorang wanita. Keliru sebenarnya, salah. Justru mereka yang datang bahwasanya kalau laki-laki bisa jadi super busway, perempuan juga bisa gitu kan. Kalau laki-laki bisa bawa traktor, perempuan juga bisa. Itu justru mendiskreditkan para wanita dan menurunkan derajat para wanita. Para wanita itu tugasnya habisin duit. Setuju Bu? Iya. Tapi udah teman-teman Bu. Ya ujung teman-teman ngabisin duit. Bang suami ya. Loh kalau yang tidak punya suami gimana dong? Kalau nggak punya suami cari suami. Baik. Nah, penting ini. Jadi kita dianjurkan untuk mencari malam Lailatul Qadar itu. Ya. Makanya kata Syekh di sini, walidzalika, oleh karena itu, kana man qamaha imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang mengisi malam Lailatul Qadar itu dengan dia salat, ya, dengan dia beribadah, melakukan amal soleh, didasari karena iman yang mendasari dia mengimani tentang keutamaan malam Lailatul Qadar ini, wahtisab, dan benar-benar yang menjadikan dia melakukan hal tersebut karena tergiur dengan pahalanya, tergiur dengan keutamaannya. Kayak orang loh, kenapa kamu mau kerja di apotek K24 ini? Oh gajinya gede, dibandingkan apotek lain di sini gajinya gede gitu kan. Amin. Ya, kan begitu. Orang itu kenapa dia tergiur ingin melakukan pekerjaan di tempat tersebut? Karena dia melihat insentifnya besar. Dia lihat apa yang dia dapatkan dari pekerjaan gede. Ya, gaji pokok, bonus, uang makan, uang kesehatan, pokoknya segala tunjangan. Ya toh? Terus apalagi? Fasilitas A, B, dapat mesh, dapat ini segala macam. Kenapa dia tertarik dengan semua itu? Nah, itu dia berlakukan juga ketika dia bertemu dengan malam Lailatul Qadar itu.
Kenapa dia mau melakukan hal tersebut? Oh, anak tergiur. Saya belum dengar ini dari kita itu ya. Ditanya, kenapa kamu mencari malam Lailatul Qadar? Belum pernah ada jawaban yang mengatakan, demi Allah, anak tertarik dengan jawabannya. Dengan apa? Dengan keutamaan dan pahalanya ini. Karena Allah katakan, bayangkan loh, Allah katakan kalau kita beribadah di malam tersebut, kita lebih baik beribadah selama 1000 bulan. Jarang loh seperti ini. Andai kata Anda dapatkan selama 20 tahun, sudah berapa bulan Anda ya perlu menghemat waktu untuk mendapatkan pahala sebanyak itu. Hanya dengan 20 kali kita bisa mendapatkan pahala seperti 20.000 bulan. Ya. Ini enggak malah terkena MLM. Hanya dengan 5 juta kamu bisa menjadi top leader katanya gitu. Aduh. Hanya dengan 5 juta kamu berkesempatan memenangkan Pajero, Panas Jopo Jero. Ya kan? Tergiur dengan seperti itu. Coba lihat ya bahasa-bahasa marketingnya Allah Ta'ala dalam Al-Quran itu. Kurang apa coba? Ini bahasa marketing sebenarnya. Allah katakan, satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan siapa yang kuat beribadah 1000 bulan itu? Siapa yang kuat beribadah 1000 bulan itu? Toh juga usia kita belum tentu sampai 1000 bulan. Betul atau tidak ibu-ibu? Belum tentu. Dan kalau kita lihat rata-rata, bisa jadi ada orang ibadah baru usia 50 tahun, baru beribadah usia 40 tahun. Lah, kalau sekiranya dia meninggal 65, 40 ke 65, baru 25 tahun. Itu pun kalau benar-benar lurus ibadahnya, tidak pernah ditinggalkan. Oke lah kita taruh semua disikat terakhir 25 tahun itu. Tapi kan masih kurang. Sementara 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun sekian bulan. Harusnya kan kita bisa, istilahnya itu bisa mengcompare gitu loh, membandingkan semua itu. Kenapa Allah datangkan seperti ini? Harusnya kan kita tertarik. Ini enggak, nanti 10 hari terakhir boro-boro itikaf di masjid, yang ada itikafnya di mall. Ya, cari diskon. Ya. Termakan dengan strategi marketing. Ya, belanja midnight sale. Ya kan? Tengah malam. Ya, jadi tengah malam dia itu. Jadi rela dia ikut tarawih di awal supaya bisa ikut midnight sale. Hanya 1 jam, jam 11 sampai jam 12 katanya. Ada pula yang datang ke situ tuh, ya waktu diskonnya itu pas waktu tarawih. Jadi dia datang ke situ, dia alasannya, enggak, nanti saya tarawih nanti pas waktu akhirnya. Karena sudah capek, ya cari-cari keliling itu diskonan sampai jam 10 sampai tutup, maunya pulang-pulang. Ya Allah, Allah Maha tahu kok kita lemah katanya. Nggak jadi tarawih dia. Ya. Terus alasannya nih, yang penting kan sudah niat Ustaz. Aduh. Terus bawa hadis innamal a'malu binniyat. Ini nih, disuruh ngaji supaya tunduk dan taat, malah ngajinya tambah bisa ngakalin gitu loh. Ini penting masalah seperti ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan di situ tadi lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian Allah sebutkan lagi di ayat berikutnya, kenapa malam itu menjadi mulia? Allah katakan, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam tersebut turun para malaikat dan ruh. Tuh. Ya, turun para malaikat dan ruh. Turun di sini bukan turun secara bersamaan gitu loh, tapi turun secara berkelompok-kelompok. Jadi dari langit pertama turun, langit kedua turun, langit ketiga turun. Turunnya seperti itu. Jadi bukan turun serempak, tetapi itu datangnya setelah gantian. Ya. Turunnya gantian. Turun mereka ke langit dunia. Ya. Turun. Dan itu sebagai bentuk kemuliaan pada malam tersebut. Nah, di situ ada yang unik.
Uniknya apa? Allah menyebutkan kalimat ruh. Allah menyebutkan kalimat ruh, yang mana ruh ini adalah nama lain bagi Jibril. Kenapa Allah kok memisahkan penyebutan Jibril dari kalimat para malaikat? Padahal sebenarnya Jibril juga bagian dari malaikat. Maka di sini kata para ulama, Allah menyebutkan Jibril secara terpisah, yaitu li syarafihi wa fadlihi, menunjukkan keutamaan dan kemuliaan Jibril dibandingkan malaikat yang lainnya. Ya. Dibandingkan yang lainnya. Makanya kenapa disebutkan secara terpisah? Ya. Karena Jibril memiliki keutamaan. Salah satu yang menjadikan Jibril itu memiliki keutamaan karena Jibril menjadi pengantar wahyu kepada para nabi dan rasul, terutama pengantar wahyu kepada nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Itulah yang kemudian menjadi sebab kenapa Jibril itu menjadi mulia. Menjadi mulia. Ya, kenapa kemudian Jibril itu menjadi mulia? Sehingga dari sini kita tahu kedudukan Jibril alaihi salam. Sampai-sampai para ulama ketika menjelaskan salah satu kedudukan Jibril itu, Bapak Ibu, para jamaah sekalian ya, ikhwan dan akhwat sekalian, bahwasanya ketika nanti hari kiamat semua makhluk ini dibinasakan, baik makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali beberapa yang tidak dibinasakan oleh Allah. Di antara yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, yang tidak dibinasakan itu adalah malaikat pemikul arasy, malaikat maut, malaikat Jibril, dan malaikat peniup sangkakala. Kenapa demikian? Karena mereka itu hidup bukan pada langit 1, 2, 3 sampai 7, tapi mereka itu hidup di dekatnya arasnya Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka dikecualikan dari kematian di hari kiamat itu. Nah, dari situ salah satunya kita tahu adalah malaikat siapa? Jibril. Itu menunjukkan kemuliaan malaikat Jibril. Ustadz, berarti kan malaikat Jibril sudah pensiun? Iya, meskipun sudah pensiun, tetapi kita tahu malaikat Jibril itu kedudukannya luar biasa. Ya. Luar biasa. Sehingga dari sini kata para ulama, dulu sempat beredar di tengah-tengah kita, tugas Jibril itu adalah menyampaikan wahyu dan menyampaikan apa? Rahmat atau hujan katanya. Maka kita katakan, pendapat yang paling kuat, wallahu a'lam, Jibril itu hanya bertugas untuk menyampaikan wahyu. Adapun menurunkan hujan ataupun menyampaikan rahmat itu malaikat tersendiri. Jadi malaikat rahmat itu, ya malaikat rahmat itu sendiri. Yang untuk menyampaikan rahmat itu adalah malaikat rahmat itu sendiri. Itu bukan tugasnya Jibril. Ya. Bukan tugasnya Jibril. Karena dalam beberapa redaksi hadis sering kita dengar, rumah tidak akan masuk ke dalamnya malaikat rahmat. Tidak pernah disebutkan malaikat rahmat itu Jibril. Pernah nggak disebutkan? Tidak pernah. Tapi malaikat rahmat. Jadi nama malaikatnya adalah malaikat rahmat. Paham ibu-ibu? Ya, inilah pentingnya kita belajar itu. Akhirnya dari kita belajar kita tahu, oh ya begini. Ya. Kan dari belajar itu kita mengetahui ilmunya gitu loh. Baik, kemudian setelah itu, setelah Allah mengatakan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim, mereka turun dengan izin dari Rabb mereka, yaitu mereka tidak bisa semau-maunya turun itu, tetapi semua itu merupakan izin dari Allah. Itu merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak bisa para malaikat itu melakukan sesuatu itu semaunya, nggak bisa. Tetap semuanya itu kembali kepada kekuasaan Allah, kembali kepada kehendak Allah, kembali kepada kebesaran Allah.
Ya. Seperti malaikat merubah dirinya menjadi manusia, itu pun semua kembali kepada siapa? Kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka kenapa turun? Kata Allah taala di situ, min kulli amr, untuk mengatur segala urusan. Apa yang dimaksud dengan mengatur segala urusan di sini? Ai bikulli ma amara mimma ya'muruhumullahu bihi wa huwa mubhimun la na'lam ma huwa, yaitu urusan-urusan yang memang Allah perintahkan kepada mereka. Wallahu alam, kita tidak tahu urusannya apa. Ya. Tidak tahu urusannya apa. Akan tetapi kata Syekh, yang perlu kita imani, ketika malaikat turun itu paling tidak mereka itu membawa kebaikan, membawa rahmat dan membawa keberkahan. 3 hal. Ketika malaikat itu turun pada malam Lailatul Qadar itu, mereka membawa 3 hal. Membawa kebaikan, membawa rahmat, dan membawa keberkahan. Paham ibu-ibu? Membawa apa, Bu? 3. Yang pertama apa? Kebaikan. Yang kedua, rahmat. Dan yang ketiga, membawa keberkahan. Jadi paling tidak, yaitu malaikat membawa 3 hal tersebut. Kebaikan, rahmat, dan keberkahan. Tetapi pekerjaan mereka secara terperinci, wallahu a'lam bis-shawab, tidak ada yang mengetahuinya. Ya. Kemudian Allah mengatakan pada ayat yang terakhir, salamun hiya hatta matla'il fajr, tamatola'il fajr, maka sejahteralah malam itu sampai terbitnya fajar. Sejahteralah malam tersebut sampai terbit fajar. Apa maksudnya? Sejahtera malam tersebut sampai terbit fajar, kata para ulama di sini, yaitu malam tersebut malam yang tidak ada kejelekan sedikit pun pada malam tersebut. Jadi selamat dari kejelekan, tidak ada kejelekan sedikit pun pada malam itu, disebabkan karena kebaikan, keberkahan, dan rahmat yang Allah turunkan pada malam tersebut. Ya. Dan itu terus berlangsung sampai datangnya waktu fajar. Sampai datangnya waktu fajar. Ya. Sampai datangnya waktu fajar. Jadi terjadilah kebaikan itu sampai datangnya waktu fajar, kita berada di situ. Makanya orang-orang yang mendapati malam Lailatul Qadar dengan dia beribadah, berdoa, maka sesungguhnya dia berada pada kebaikan, dan berada pada rahmat, dan berada pada keberkahan. Artinya kebaikan yang dia lakukan itu, maka sungguh dia itu berada pada ketiga hal tersebut. Sebaliknya, mendapati malam Lailatul Qadar dalam kondisi kita bermaksiat, melakukan keburukan, ini bentuk bahwasanya kita ini berada dalam kerugian. Maka kita katakan, tolong diingat, semua orang pasti mendapatkan malam Lailatul Qadar, tapi kondisi dia mendapatkan malam Lailatul Qadar itu berbeda dan beraneka macam. Paham maksud saya? Orang yang tidak ibadah malah dapat malam Lailatul Qadar itu. Tetapi apakah kemudian itu menunjukkan kalau dia mendapati dalam kondisi bermaksiat dia baik? Tidak. Karena Allah katakan di sini bahwasanya orang mendapati malam Lailatul Qadar itu dalam melakukan kebaikan, maka sungguh dia berada pada rahmat, pada segala kebaikan dan keberkahan. Maka sungguh sangat rugi kalau malam yang hanya datang 1 kali 1 tahun, kemudian kita itu membiarkan begitu saja tanpa kita isi dengan kebaikan. Sekarang pertanyaannya, Ustadz, kapan terjadi malam Lailatul Qadar itu? Apakah di awal waktu, di pertengahan bulan, ataukah di akhir bulan? Sebagian para ulama itu berselisih pendapat. Ada yang mengatakan setiap malam itu bisa berpotensi terjadi malam Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan dia terjadi di awal.
Ada yang mengatakan dia terjadi di pertengahan. Tapi dari semua pendapat yang ada, berdasarkan dalil-dalil yang datang dari Nabi SAW, bahwasanya malam Lailatul Qadar itu paling sering terjadi ataupun paling besar terjadi itu pada 10 hari terakhir. 10 hari terakhir. Oleh karenanya, kenapa kemudian di 10 hari terakhir Nabi mengecangkan sabuknya, mengejangkan ikat pinggangnya dan membangunkan keluarga supaya mendapatkan keberkahan pada malam-malam tersebut. Ya, pada malam-malam tersebut. Makanya kita berusaha untuk bagaimana di 10 malam terakhir itu gaspol, bila perlu remblong. Tanpa rem sudah. Ya. Ibarat kata itu tidak usah turun gigi, langsung gigi 5 jos. Ya, jos sudah langsung. Ya, jadi tidak usah pakai rem-reman sudah. Ini nabrak yang boleh kalau ini. Nah, kita semangat dalam melakukan ibadah pada malam-malam tersebut. Karena ingat, bisa jadi ya itu mungkin malam terakhir kita tidak akan tahu apakah bulan atau tahun depan itu kita bisa bertemu. Nah, inilah sekilas tentang tafsir dari surat Al-Qadar, yaitu surat kemuliaan yang berbicara tentang malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan.